Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sejak 2014. Pria lulusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada tahun 1979 ini dikenal sebagai profesional yang sejak awal karirnya berkiprah di Kementerian PUPR. Di pundaknya, Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar terrealisasinya sejumlah proyek strategis nasional, mulai dari Jalan Tol Trans Jawa hingga Jalan Tol Trans Sumatera. Selain pembangunan jalan tol, Basuki juga membangun jalan baru untuk memperlancar konektivitas, mulai dari jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua. Di bawah kepemimpinan Basuki Hadi Mulyono, Kementerian PUPR juga telah membangun 8 bendungan dari target 36 bendungan. Tak hanya menambah luas layanan irigasi waduk 100.000 hektar, kapasitas tampung air meningkat signifikan, serta potensi energi sebesar 112 megawatt. Berorientasi pelayanan. Pak Basuki selaku Menteri PUPR selalu aktif bekerja dengan membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Contoh, pembangunan jalan tol Trans Sumatera hingga tol Trans Papua menjadi salah satu bukti orientasi pelayanan Pak Basuki agar masyarakat merasa terlayani dengan kemudahan akses transportasi antar kota. Akuntabel. Pak Basuki terkenal sebagai sosok yang ramah, cekatan, dan solutif. Beliau juga sosok yang cermat, bekerja keras, dan mempunyai integritas tinggi atas tanggung jawab yang telah diberikan. Hal ini tercermin dari pencanangan zona integritas yang merupakan komitmen untuk melindungi diri dari praktek tercela, salah satunya korupsi. Beliau juga mendukung penuh KPK untuk memberantas korupsi, terutama di lingkungan PUPR. Sikap tersebut menjadi bukti nilai-nilai akuntabel. Selanjutnya, core value kompeten. Pak Bas memiliki kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN maupun pekerjaan profesional lainnya. Ini dibuktikan dengan latar belakang pendidikan beliau yang merupakan lulusan Fakultas Teknik UGM, lulusan magister dan doktor dari Universitas Colorado, serta latar belakang Pak Bas yang sebelumnya merupakan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum hingga pada akhirnya diangkat menjadi menteri pada masa kepresidenan Bapak Jokowi. Nah, kompetensi Pak Bas ini juga dibuktikan dengan beragam penghargaan yang didapatkan oleh Pak Bas. Di antaranya 3 medali Satya Lancana Karya Satya, kemudian juga dianugerahi medali Satya Lancana Pembangunan dan Satya Lancana Wirakarya masing-masing pada 2003 dan 2005. Sebagai tambahannya, beliau juga menerima bintang Bayangkara Utama bersama 6 menteri kabinet lainnya. Pada 15 Januari 2020, ia dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa dari ITB atas jasanya di dalam infrastruktur bencana, pengembangan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur khususnya pada bidang sumber daya air dan infrastruktur tahan gempa. Selain itu, beliau juga memiliki segudang pengalaman serta penghargaan lainnya. Ini membuktikan bahwa Pak Bas ini menerapkan core value ASN yakni kompeten. Harmonis. Pak Basuki selalu membangun lingkungan kerja yang kondusif agar mandat pembangunan yang diberikan Presiden dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam lingkungan bekerja yang harmonis ini akan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal ini, membuat Pak Basuki mampu menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nilai core ASN berakhlak yang dimiliki oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono adalah nilai loyal. Pak Basuki Hadi Mulyono sendiri telah bekerja untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama lebih dari 50 tahun. Selain itu, selama menjabat sebagai Eselon 1, beliau telah bekerja selama 13 tahun di 4 posisi bagian.
Pak Basuki Hadi Mulyono sendiri telah menjadi pegawai terlama yang telah bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga loyalitas beliau tidak perlu lagi dipertanyakan. Yang selanjutnya, core value kolaboratif. Pak Bas memiliki semangat kolaboratif yang tinggi, karena sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ia diharuskan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, misalkan Kementerian Keuangan, BUMN, maupun swasta. Nah, kolaborasi ini terbukti berjalan dengan baik, ditandai dengan pembangunan perumahan umum yang masif, misalnya terbangunnya sekitar 700.000 rumah pada Oktober 2017, terbangunnya infrastruktur jalan, contoh tol Trans Jawa, bendungan yang terbukti terbangun 29 bendungan air di antara tahun 2014 hingga 2019. Selain itu, Pak Bas juga selalu melakukan pengecekan langsung terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh PUPR, di mana dalam pengecekan tersebut Pak Bas berkoordinir dan berkolaborasi dengan pegawai yang ada di lapangan agar memastikan bahwa pengerjaan proyek sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ini membuktikan bahwa Pak Bas menerapkan core value kolaboratif dengan sangat baik.